Sambutan Bupati Manggarai Barat kepada Bapak Edi Stasius Endi SE, kami silahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati, kami cintai, sama-sama kita banggakan para pejuang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati, yang kami hormati Forkompinda, Pak Sekda beserta seluruh jajaran perangkat daerah otonom, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, yang kami kasihi para pegiat lingkungan, yang kami hormati fungsionaris adat, yang kami hormati teman-teman wartawan, yang kami hormati para guru, para tenaga kesehatan, para petani, nelayan, tukang ojek, sopir, yang kami hormati para pengusaha dan pelaku pariwisata. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami kasihi, sungguh luar biasa kasih dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita boleh bersukacita, kita boleh bergembira ria karena usia kabupaten ini sudah 20 tahun. Kalau kita melihat atau intisari dari sebuah ulang tahun, tentu ada 4 hal yang harus kita selami. Yang pertama adalah retrospeksi. Bagaimana melihat masa lalu? Karena keberadaan kita hari ini tentu karena ada hari kemarin. Ada begitu banyak torehan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya memimpin di kabupaten. Kita sebut saja mulai dari di zaman Pak Fidelis Pranda almarhum menjadi penjabat bupati, lalu dilanjutkan menjadi Bupati Manggarai Barat, yang waktu itu wakilnya adalah Bapak Agustinus Cihadula. Banyak hal yang telah dipersembahkan oleh kedua tokoh ini. Lalu begitu juga di zamannya Pak Jidon Dehan waktu menjadi penjabat bupati. Lalu Bapak Agustinus Cihadula bersama Pak Maksi Gasa, mereka telah meletakkan fondasi yang kuat. Begitu juga Bapak Gusti bersama Ibu Maria. Lalu Pak Tadustini. Terus Pak Ismail Surdi. Banyak hal yang mereka lakukan. Kalau hari ini
kabupaten ini maju, kalau kabupaten ini mempesona, itu karena berkat kerja keras mereka-mereka yang telah memimpin kabupaten ini. Terus yang kedua adalah introspeksi. Kalau mereka telah melakukan, lalu coba kita merenung sejenak, melihat diri, apa yang kita mau persembahkan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang ada di kabupaten ini. Tentu saya tidak butuh jawaban yang lugas dan tegas yang diucapkan hari ini, tapi kerja nyata yang mau kita persembahkan, sehingga cita-cita kita bersama mengantarkan rakyat ini untuk meraih kemajuan, untuk meraih kesejahteraan, itu bisa digapai. Terus yang ketiga adalah prospektif. Kita harus melihat masa depan. Apakah kita sekalian mau menjadi objek di tengah kemajuan yang sedang dan akan terjadi di kabupaten ini? Tentu ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Bagaimana melihat hari esok itu harus jauh lebih baik dari hari ini. Dan itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kalau hari kemarin dan hari ini kita semua, rakyat yang ada di kabupaten ini, menjadi penonton di tengah kemajuan, maka dari hari ke hari kita melakukan edukasi, mendidik, mengasah agar mereka menjadi subjek, menjadi pelaku atas kemajuan itu. Terus yang keempat adalah perspektif. Ada keterbukaan atas apa yang sudah dan sedang dilakukan. Begitu banyak pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan. Apa di antaranya? Begitu banyak sesama saudara kita yang berada di kampung-kampung, yang berada di balik gunung, di balik bukit, belum menikmati yang disebut dengan sebuah kemajuan. Inilah saatnya saya mengajak kepada kita semua untuk bekerja dengan cara kita masing-masing, agar yang belum menikmati situasinya seperti hari ini yang kita alami di Labuan Bajo, di hari esok mereka bisa menikmati itu. Angka kemiskinan juga, walaupun kecenderungannya menurun, tapi tidak signifikan. Tapi saya memberikan apresiasi atas berbagai upaya dan kerja keras dan kerja bersama kita, sehingga yang walaupun penurunannya tidak signifikan, tapi kita sudah memulai untuk bagaimana mengentas yang namanya sebuah kemiskinan
tentu kita harus paham apa akar persoalannya. Agar rakyat-rakyat kita, sesama saudara kita yang mengalami hal itu bisa keluar dari situasinya. Hal yang kita lakukan hari ini, yang sebelum-sebelumnya, yang kita alami, yang kita jumpai dalam momen seperti ini, kita lebih mengedepankan acara seremonial yang tidak memberikan dampak apa-apa terhadap kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang ada di kabupaten ini. Hari ini kita memulai dengan aksi nyata. Di samping pekerjaan rumah yang akan kita selesaikan, begitu banyak juga torehan prestasi yang telah diraih oleh Bapak Ibu sekalian. Apa di antaranya? IPM kita itu mengalami kenaikan nyaris kurang lebih itu ke 70%. Terus yang kedua, sebentar lagi kita mendapat penghargaan yaitu Adipura. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang selama ini peduli akan kebersihan. Kerja keras Bapak Ibu sekalian, tanggal 28 ini kita sudah diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan penghargaan Adipura. Tentu kita tidak berbangga, tapi ini menjadi cambuk untuk kita berjuang dan bekerja terus agar penghargaan itu kita bisa dapatkan di tahun-tahun mendatang. Tentu tidak berhenti di para pelaku pencinta lingkungan, tapi bagaimana mendorong rakyat ini supaya mengambil bagian, karena sungguh disadari pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, para pegiat lingkungan juga tidak bisa bekerja sendirian. Ini mesti butuh kerjasama, kerja keras, kerja cerdas dari semua elemen, sehingga Labuan Bajo itu tidak hanya indah di spot pariwisatanya, tapi lingkungannya asri dan sangat bersih. Kalau itu dilakukan, maka bolehlah kita berbangga. Labuan Bajo ini memang pariwisata idaman. Labuan Bajo ini memang pariwisata masa depan. Karena semua komponen mengambil bagian untuk bisa mewujudkan ini. Begitu juga halnya soal inovasi. Di beberapa tahun yang silam, kita termasuk kabupaten yang tidak berinovasi. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih. Itulah yang membuat kita bangkit dari keterpurukan kita. Sehingga di tahun 2021 kita boleh berbangga. Kita menjadi kabupaten urutan pertama inovasi yang ada di provinsi ini. Kalau provinsi itu levelnya itu regional. Kita boleh mengangkat kepala dan bertepuk tangan kalau di tahun ini kita harus menjadi kabupaten dengan urutan 10 besar yang kabupaten berinovasi. Masih ada waktu. Tinggal
tinggal bagaimana kita memanfaatkan seluruh sumber daya yang kita miliki. Bukanlah bombastis. Kalau kita mentargetkan tahun ini kita harus masuk dalam 10 besar dari kabupaten dan kota yang ada di negeri ini. Apalagi riset dan inovasi daerah sudah menjadi OPD tersendiri. Yang masih gabung saja kita sudah bisa meraih urutan pertama. Yang masih gabung saja kita masuk dalam urutan 70-an secara nasional, apalagi dengan OPD tersendiri. Di tahun 2022 juga kita menjadi kabupaten urutan pertama yang paling inovasi yang ada di provinsi ini. Di samping itu, kita menjadi kabupaten untuk masih dalam provinsi ini dengan predikat urutan pertama yang sistem pelayanannya berbasis elektronik. Nilainya baru 3, tinggal ini kita bekerja dan mengeluarkan energi yang terbaik sehingga kita beranjak dari nilai 3 ini menjadi nilai 5. Kalau itu bisa dicapai, maka sejalan dengan predikat kabupaten ini menjadi kabupaten super premium di pariwisatanya. Nanti kalau kita mencapai angka 5, maka tidaklah berlebihan. Orang bilang memang Manggarai Barat itu tidak hanya premium pariwisatanya, tapi pelayanannya juga adalah premium. Begitu juga halnya soal laporan keuangan daerah. Di 2 tahun terakhir ini, kami disampaikan oleh BPK Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita kabupaten yang menyerahkan laporan keuangan daerah paling cepat untuk kawasan Indonesia Timur. Tentu kita tidak boleh berpuas diri, karena baru Indonesia Timur. Apa cita-cita dan kiat kita? Kita harus menjadi kabupaten tercepat untuk seluruh Indonesia dalam laporan keuangan daerah. Tidak hanya cepat kita menyampaikan laporan keuangannya, tapi berkualitas. Opini BTP itu bukanlah prestasi, tapi ini sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Dan jangan pula kita berbangga dengan predikat itu BTP, tapi bagaimana impact, outcome, benefit terhadap rakyat yang kita layani. Bukan berpuas dan berbangga diri atas opini BTP, tapi rakyatnya miskin. Rakyatnya tidak menikmati yang namanya air minum bersih. Rakyatnya tidak menikmati jalan yang bagus. Ini menjadi spirit kita bersama, agar ke depan
seluruh yang kita kerjakan itu berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang ada di kabupaten ini. Di 1 bulan terakhir ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan Keuskupan Ruteng. Bagaimana kita menjaga yang namanya lingkungan? Bagaimana kita mengajak supaya anak di usia dini terbiasa atau membiasakan dirinya menanam pohon, menanam bambu. Saya minta yang masih berisik-berisik tinggalkan arena apel. Kalau hari ini kita hanya berjemur 1-2 jam, pernah dibayangkan tidak bagaimana dulu para sahabat kita yang memperjuangkan pembentukan kabupaten ini ada yang dipenjara, ada yang dipukul. Kita hanya menghadiri apel yang panasnya tidak seberapa, tapi kita sudah kerasa kerusuk. Bagaimana kita bisa membayangkan sebuah kemajuan? Di tempat ini semua orang tahu bahwa spot yang ada di Gua Batu Cermin begitu mempesona. Hari ini di ulang tahun kabupaten ini yang ke-20, kita mempercantik kawasan Gua Batu Cermin. Kita wujudkan bahwa kompleks ini menjadi pusatnya arboretum. Ada 29 jenis bambu yang kita mau tanam di tempat ini. Biarkanlah para peneliti pada saatnya melihat, mengagumi apa yang kita buat hari ini. Pemerintah telah berupaya bagaimana mewujudkan bahwa rumah produksi bersama yang seluruh bahan bakunya terbuat dari bambu akan didirikan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Beberapa tahun ke depan untuk mendirikan bangunan, kita tidak boleh lebih banyak menjumpai tiang yang terbuatnya dari besi, semen, batu dan pasir, tapi yang kita jumpai tiangnya itu terbuat dari bambu. Begitu juga lantai, furniture, sepeda, termasuk botol kemasan air yang selama ini terbuat dari plastik. Kita akan wujudkan botolnya itu dari bambu. Sehingga teman-teman yang selama ini telah berjuang, yang telah berdedikasi, mempersembahkan dirinya untuk mengurus kebersihan, bebaskan kabupaten ini dari sampah plastik. Insya Allah beberapa tahun ke depan yang kita jumpai di setiap restoran, di hotel-hotel, di rumah kita, di kantor,
yang semula dari plastik itu tidak boleh ada lagi di bumi Manggarai Barat ini. Itulah kenapa kita mengajak anak-anak sekolah di usia dini mereka menanam bambu dengan sebuah gerakan menanam bambu di kepala anak-anak. Kalau saja setiap orang tidak usah banyak-banyak, cukup 50 saja bambu yang ditanam, maka kabupaten ini kabupaten yang sangat maju, kabupaten yang rakyatnya sangat sejahtera. Saya kira itu saja. Lagi-lagi terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah berbuat, yang telah mendedikasikan dirinya untuk kemajuan kabupaten ini. Sekaligus kami juga menyampaikan mohon maaf sekiranya ada kebijakan tutur kata dari pemerintah yang membuat suasana batin Bapak Ibu sekalian, yang membuat suasana batin rakyat yang ada di kabupaten ini terganggu dari hati yang paling dalam. Saya bersama Pak Wakil Bupati menyampaikan mohon maaf. Sangger si teteduha ute kopda parong neka dukutone pucusi neka naam nawa. Porong situga jojong musigong ngoleng musituni. Kalau ada yang luar biasa itu milik rakyat yang ada di kabupaten ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua.